Tak bisa dipungkiri, kita sebagai pendidik terkadang bahkan seringkali mengalami perasaan atau emosi yang berubah-ubah sesuai dengan kondisi pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Lantas bagaimana dengan emosi dari peserta didik, rekan sejawat dan juga kepala sekolah? Simak penjelasan mengenai materi pembelajaran kompetensi sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif yang memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial emosional. Pembelajaran ini dimaksudkan agar kita bisa mengelola aspek sosial emosional dalam berperan sebagai guru serta menerapkannya di kelas, sekolah, dan komunitas. Sebelum mempelajari pembelajaran sosial emosional, saya berpikir bahwa ranah seorang guru mata pelajaran PJOK hanya sebatas pengetahuan dan keterampilan saja, sedangkan sikap sosial dan emosional sepenuhnya adalah ranah milik mata pelajaran PKN dan pendidikan agama. Sehingga setiap pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada peningkatan kognisi dan psikomotorik anak. Akan tetapi setelah mempelajari materi ini, sebenarnya masing-masing mata pelajaran harus mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional bagi seluruh murid sehingga menjadi protokol kegiatan pembelajaran di sekolah sehingga tercipta kesejahteraan psikologis, well-being. Agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu 1. Kompetensi sosial emosional. Kompetensi sosial ekonomi meliputi kesadaran diri, pengelolaan, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh, mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat ini yang dilandasi pada keingintahuan dan kasih sayang. Kesadaran ini bisa dilatih dalam berkegiatan sehari-hari maupun dalam pembelajaran, misalnya dalam kegiatan meditasi. Beberapa ahli juga memberikan contoh dengan metode STOP, yaitu akronim dari stop, berhenti sejenak dari kegiatan, take a breath, mengambil nafas, observe, mengamati, merasakan, dan proses, melanjutkan kembali. 3. Penerapan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran emosional diaktualisasikan menyeluruh kepada setiap warga sekolah dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara ekstrinsik maupun intrinsik sehingga setiap warga sekolah dapat mencapai kesejahteraan psikologis, well-being. Dalam penerapannya kepada peserta didik, KSE dapat dilakukan dalam beberapa cara yaitu 1. Diintegrasikan dalam pembelajaran. Pendidik mempunyai peran penting dalam hal ini karena dalam perencanaan pembelajaran yang disusun hendaknya mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam aspek sosial emosional. 2. Membuat protokol. KSE juga bisa diterapkan melalui pembuatan keyakinan atau kesepakatan warga sekolah yang diharapkan dapat menjadi budaya positif yang menjadi pegangan bagi semua warga sekolah. Sedangkan dalam penerapan KSE pada rekan sejawat dapat dilakukan dengan cara 1. Menjadi teladan bagi rekan sejawat. 2. Belajar melalui berbagai cara, platform berkaitan dengan kompetensi sosial emosional. 3. Berkolaborasi dengan rekan sejawat menyusun program, kegiatan yang bisa menumbuh kembangkan kompetensi sosial emosional.